Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 223. Dan Dabing, yang masih berguling-guling di lantai, berteriak, "Ayo, serang dia bersama-sama." Para perusuh takut pada Dong Suebing, dan inilah saatnya mereka menghadapi petugas keamanan publik yang begitu kejam. Mereka memandang teman-temannya di lantai dan tidak ada yang mau mengikuti jejak mereka. Dong Suebing berkata dengan dingin, "Kepala Liu, Kepala Chen, tangkap mereka." Liu Dahai dan Chen Fa pulih dari keterkejutan mereka dan turun dari kendaraan bersama orang-orang mereka. Para perusuh yang tersisa melihat petugas polisi dan mulai melarikan diri. Dong Suebing tidak ingin mengejar para perusuh yang tersisa karena 7 hingga 8 petugas tidak cukup untuk menangkap mereka. Sebenarnya Dong Suebing sudah kelelahan dan tidak bisa bertarung lagi. Dia melihat para perusuh di lantai dan meminta Chu Feng memanggil ambulans. Jika salah satu dari hooligan ini mati, itu akan merepotkan. Dong Suebing melemparkan pisau dan batang logam ke samping dan berjalan perlahan ke arah Dan Dabing. Dan Dabing memegangi kakinya dan menatap Dong Suebing. Dong Suebing tertawa. "Kamu pikir kamu kebal hukum? Berani menyerang petugas polisi? Ayo, coba serang kami lagi." Dan Dabing tetap diam karena dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dong Suebing menendang Dan Dabing ke kakinya yang patah. "Jangan mengira Wu Jun dan Hu Yiguo melindungi kalian semua dan kalian semua akan baik-baik saja. Saya ingin melihat bagaimana mereka akan menyelamatkan Anda kali ini. Daleng, Erleng, borgol dia dan bawa dia kembali ke stasiun." Daleng dan saudaranya segera bergerak maju untuk menangkap Dan Dabing. Setelah pertarungan ini, semua petugas memandang Dong Suebing secara berbeda. Tak satu pun dari mereka menyangka lulusan sekolah non-polisi bisa begitu ahli dalam berkelahi. Kepala Dong bahkan belum berusia 24 tahun. Bahkan jika seseorang telah belajar seni bela diri sejak muda, dia tidak dapat menghadapi 7 hooligan sekaligus. Ini luar biasa. Dalam perjalanan pulang, Liu Dahai tertawa. "Ketua Dong, kamu benar-benar mengejutkanku hari ini. Saya pikir tidak ada seorang pun di biro kabupaten yang cocok dengan Anda." Chen Fa juga tertawa. "Ketua Dong, Anda harus mengajari kami beberapa gerakan saat Anda ada waktu luang." Dong Suebing melambaikan tangannya. "Haha, berhentilah mengolok-olokku. Saya hanya beruntung hari ini." "Oh, bagaimana cedera petugas kita?" Liu Dahai menghela nafas. Banyak dari mereka yang terluka akibat pecahan kaca, dan beberapa dari mereka dipukul oleh para perusuh dengan tongkat. Tapi untungnya, tulang mereka tidak patah dan tidak serius. "Dong," jawab Suebing, "rawat luka mereka begitu kami kembali ke stasiun dan segera kirim mereka yang mengalami luka lebih serius ke rumah sakit." Semua orang telah melakukan yang terbaik hari ini. Setelah kejadian ini selesai, berikan insentif kepada petugas yang terlibat dalam operasi ini. Liu Dahai berhenti sejenak dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan dengan Dan Dalei dan Dan Dabing?" Interogasi mereka setelah kita kembali. Sudah waktunya bagi mereka untuk membayar kembali penduduk desa atas semua yang mereka lakukan. Namun kejahatan berat akan ditangani oleh tim investigasi biro, dan berada di luar yurisdiksi stasiun desa. Hu Yiguo dan Wu Jun mungkin akan mengganggu dan membantu mereka kabur. Dong Suebing menambahkan, "Liu Tua, kumpulkan buktinya secepat mungkin. Setelah kami mendapatkan semua bukti, kami akan menyerahkan Dan Dalei dan sisanya ke biro." Dengan cara ini, orang-orang di biro tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali ke stasiun, Dong Suebing menginterogasi mereka secara pribadi. Dan Dalei dan Dan Dabing menolak untuk mengaku bersalah dan berpura-pura tidak tahu atas penyerangan mereka terhadap petugas polisi. Mereka mengaku mabuk dan tidak dapat mengingat apapun. Dong Suebing tahu kedua bajingan ini sedang menunggu Hu Yiguo dan Wu Jun menyelamatkan mereka. Dering, dering, dering ponsel Dong Suebing berdering, dan kepala biro Liang Chengpeng yang menelepon. "Halo, Ketua Liang." Liang Chengpeng terdengar agak marah. "Apa yang terjadi di desa Dawang? Mengapa kamu memukuli penduduk desa?" Dong Suebing mengerutkan kening dan tahu pasti ada yang mengajukan keluhan terhadapnya kepada kepala Liang. "Saya baru saja akan melaporkan hal ini kepada Anda. Ketua Liang, saya tidak tahu siapa yang mengatakan hal ini kepada Anda, tapi inilah yang terjadi."
Dan Dalei telah melanggar hukum di desa Dawang dan telah melakukan banyak kejahatan. Pagi ini, saya memimpin tim petugas untuk menangkap dia dan saudaranya, dan Dabing, membawa lebih dari 20 hooligan untuk mengepung kendaraan polisi kami dan menyerang petugas kami. Mereka bahkan menghancurkan mobil kami. Orang-orang ini bukan penduduk desa. Liang Chengpeng bertanya, mengapa kamu tidak berbicara dengan mereka? Dong, jawab Suebing. Saya mencoba bertukar pikiran dengan mereka, tetapi mereka mendesak kami untuk melepaskan Dan Dalei. Mereka mengancam jika kami tidak melepaskan Dan Dalei, mereka akan membunuh kami. Kami melepaskan tembakan peringatan, tapi mereka tidak takut sama sekali. Oh, karena Dan Dalei adalah saudara ipar Kepala Departemen Keuangan Wu Jun, saya menelepon dia untuk memintanya membujuk kerabatnya agar pergi. Tapi Kepala Seksi Wu tampaknya tidak peduli dan setelah dia menelepon Dan Dabing, para perusuh menjadi lebih sombong. Aku ingin tahu apa yang dia katakan kepada para hooligan itu. Liang Chengpeng berhenti sejenak dan sepertinya sedang mencerna laporan Dong Suebing. Tapi kamu terlalu ekstrim. Saya mendengar 7 orang terluka parah, 2 atau 3 di antaranya mengalami patah kaki, dan lainnya berlumuran darah. Hal ini akan berdampak negatif. Penduduk desa telah mengeluhkanmu kepadaku. Liang Chengpeng telah mendengar tentang kejadian ini dan tidak mengetahui lebih lanjut. Namun setelah mendengar penjelasan Dong Suebing, nadanya menjadi lebih baik. Dong Suebing marah. Penduduk desa mengeluh. Kenapa saya tidak sadar? Ada catatan tentang semua kejahatan yang dilakukan oleh Dan Dalei dan Dan Dabing di desa tersebut. Bahkan ada kasus penyerangan terhadap petugas polisi dan Dan Dalei mematahkan kaki penduduk desa. Ketika kami menangkap Dan Dalei dan saudaranya, banyak penduduk desa yang bersorak dan bertepuk tangan. Saya tidak mengerti penduduk desa mana yang bermasalah dengan penangkapan mereka. Kerabat Kepala Seksi Wu Jun. Liang Chengpeng tersenyum. Kamu benar-benar memiliki temperamen yang buruk. Dong, jawab Suebing. Ketua Liang, saya sangat marah. Saya akui saya telah memukuli mereka dengan kejam, tetapi saya tidak punya pilihan. Ada lebih dari 20 hooligan, bersenjatakan tongkat polisi dan pisau, menyerang kami di siang hari bolong. Jika saya tidak menghajar mereka habis-habisan, apakah mereka akan takut? Semua petugas dan penduduk desa melihat apa yang terjadi. Jika gerakanku sedikit lebih lambat, aku akan ditusuk. Liang Chengpeng berhenti. Mereka tidak menghormati hukum. Itu benar. Saya sedang mengumpulkan bukti, dan saya akan mengirimkan laporan detailnya kepada Anda nanti. Oke. Setelah menutup telepon, Liang Chengpeng menelepon beberapa kali untuk mengetahui detail kejadian ini. Persis seperti yang dikatakan Kepala Dong. Para perusuh ini telah menghancurkan kendaraan polisi, menyerang petugas dengan senjata, dan bahkan menikam kepala Biro Dong. Dia menggebrak meja dengan marah dan menelepon Dong Suebing. Ketua Dong, kerja bagus. Serahkan Dan Dalei dan Dan Dabing ke tim investigasi kejahatan serius. Orang-orang ini harus dihukum. Alasan Liang Chengpeng memuji Dong Suebing adalah kemampuannya untuk tetap tenang selama kejadian tersebut. Dong Suebing tidak menembaki para perusuh dan meminimalkan dampaknya. Jika Hui Guo yang meminta Dong Suebing untuk menyerahkan para perusuh itu, dia pasti akan menolak. Tapi Kepala Biro Liang berbeda. Ya Pak, Liang Chengpeng bertanya, apakah kamu terluka? Terima kasih untuk bertanya. Saya baik-baik saja. Liang Chengpeng terkesan dengan Dong Suebing kali ini, 1 vs 7 dan berhasil menang tanpa cedera. Apakah Dong Suebing benar-benar lulusan dari universitas biasa? Apakah dia benar-benar bertanggung jawab atas staf administrasi di keamanan negara? Bagaimana seseorang yang menghadapi PC setiap hari bisa begitu pandai bertarung? Kantor Wakil Kepala Biro Eksekutif. Wu Jun panik. Ketua Hu, apa yang harus kita lakukan? Hui Guo menatapnya. Itu sudah dibesar-besarkan. Mau bagaimana lagi? Wu Jun menghela nafas. Saya tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Saya telah mengingatkan Dan Dabing untuk tidak berlebihan, tetapi dia tidak mendengarkan. Ketika dia menerima kabar bahwa Dong Suebing mematahkan kedua kaki Dan Dabing, dia sangat marah. Namun setelah dia mendengar Dan Dabing dan anak buahnya menghancurkan kendaraan polisi, melukai beberapa petugas polisi, dan bahkan menikam kepala Dong, dia tahu tidak ada cara untuk menutupi kejadian ini, kata Hui Guo. Kedua saudara iparmu tidak bisa diselamatkan. Berhentilah membuang-buang waktumu. Tetapi sial,
Anda akan dianggap beruntung jika tidak mendapat masalah atas kejadian ini. Anda masih punya waktu untuk berpikir untuk membantu orang lain. Wu Jun menundukkan kepalanya. Dia melawan Dong Suebing karena dia berasal dari faksi Hui Guo. Namun kini, dia menyesali keputusannya. Kedua kaki saudara iparnya patah, dan mereka akan dikirim ke penjara. Untuk pertama kalinya, Wu Jun merasa Dong Suebing bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Setelah kembali ke kantornya, Wu Jun memanggil anak buahnya agar mereka mengeluarkan uang tersebut ke stasiun desa Huitian. Beberapa menit kemudian, Wu Jun dipanggil ke kantor Liang Chengpeng. Liang Chengpeng menunjuk ke hidung Wu Jun dan memarahi. Kamu bahkan tidak bisa mengatur anggota keluargamu. Apakah Anda tidak tertarik bekerja di sini? Wu Jun dengan cepat menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Tapi Liang Chengpeng tidak mendengarkan dan terus memarahi. Meskipun dia tidak ingin melihat para pemimpin di bawah bersatu, dia juga tidak ingin melihat mereka saling berebut karena dia akan memiliki kendali penuh atas mereka jika hal ini terjadi. Liang Chengpeng bahkan tahu apa yang memulai kejadian ini. Departemen Keuangan telah menahan insentif dari stasiun desa Huitian. Tanpa Departemen Keuangan menimbulkan masalah, Kepala Dong tidak akan membalas dan menangkap begitu banyak orang. Setelah memarahi Wu Jun, Liang Chengpeng memanggil Hui Guo ke kantornya. Saya mendengar keuangan stasiun desa Huitian berada dalam situasi yang mengerikan. Mereka melakukannya dengan baik dalam operasi ini. Sebagai hadiah, berikan 300.000 RMB agar mereka mendapatkan peralatan yang lebih baik. Stasiun kota hanya mendapat 150.000 RMB untuk meningkatkan peralatan mereka sebelumnya. Jawab Hui Guo. Departemen Keuangan Biro tidak memiliki. Liang Chengpeng menatapnya. Saya tidak peduli. Pergilah dan temukan jalan. Hui Guo tahu kepala Liang sedang menghukumnya secara tidak langsung. Stasiun desa Huitian. Dong Suebing sedang mengadakan pertemuan dengan Liu Dahai, Li San Miao, dan Chen Fa. Mereka sedang mendiskusikan bukti yang dikumpulkan terhadap Dandalei dan saudaranya. Mereka juga berbicara tentang bagaimana meningkatkan keamanan di wilayah di bawah mereka ketika mereka menerima kabar bahwa Departemen Keuangan telah memberikan insentif kepada petugas kepada mereka. Beberapa saat kemudian, mereka diberitahu bahwa sejumlah dana peralatan sebesar 300.000 RMB telah disetujui dan akan masuk ke rekening mereka besok. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.